Blue Lock episode yang ke-52 dibuka dengan sebuah panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah, kita pun bisa melihat secara langsung mengenai seperti apakah filosofi sepak bola dari seorang pemain nomor 1 di seluruh dunia, yaitu Noel Noah, yang pada akhirnya berhasil ditanamkan kepada Isagi Yoichi untuk membuatnya bisa berkembang menjadi seorang pemain yang hebat. Singkat cerita, tepat setelah Kaiser berhasil menggagalkan tendangan dari Isagi Yoichi dan menghina semua pemain Blue Lock 11 yang saat itu ada di hadapannya, Noah pun seketika langsung datang dan juga berkata seperti ini kepada Michael Kaiser. "Woi Kaiser, cepat hentikanlah semua tingkah konyolmu itu dan berhentilah bertingkah seolah-olah kau ini adalah pemain yang terhebat di dunia. Karena sifatmu yang seperti itu sama seperti bocah." Meskipun di momen ini Kaiser sempat menjawab Noah dan juga meminta maaf kepadanya, namun pada akhirnya Noah pun malah menjadi semakin emosi kepada Kaiser dan dia pun langsung memarahi Kaiser karena dirinya berani menjawab. Mengingat di dalam tim Bayern Munchen, Noah lah yang mengatur semuanya dan Noah juga lah satu-satunya orang yang mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun kepada pemainnya. Oleh karena itu, pada panel berikutnya, dia pun dengan lantang akhirnya mulai berkata kepada semua orang yang ada di dalam ruangan itu. "Dengar, filosofi sepak bola dari tim Bayern Munchen adalah rasionalis ekstrim. Yang artinya, aku sama sekali tidak peduli dengan kesan ataupun kehebatan sesaat yang berhasil kalian tunjukkan. Karena bagiku, angka dan statistik adalah segalanya. Jadi, untuk mencapai semua hal itu, maka mulai dari sini, aku pun akan langsung mengumpulkan data dari ke-21 orang pemain dari tim kita. Di mana 11 orang pemain dengan poin atau peringkat paling tinggi, maka mereka lah yang akan aku gunakan dan juga aku mainkan di dalam pertandingan selanjutnya. Nah, oleh karena itu, sekarang lihatlah ranking kalian di layar ini. Dan pikirkanlah apa yang harus kalian lakukan selanjutnya supaya bisa bertahan atau malah melewati para pemain hebat lain di atas kalian. Sederhananya, pada tahap ujian yang pertama ini, Isagi pun malah menempati posisi yang terakhir alias peringkat yang ke-21. Karena faktanya, Isagi tidak bisa menyelesaikan ujian akibat bola tendangannya berhasil digagalkan oleh Michael Kaiser. Kemudian disusul dengan Igarashi pada peringkat yang ke-20, Kyorajin di peringkat yang ke-19, Yori, Kurona, dan Gagamaru pada peringkat yang ke-18, 17, dan 16. Selanjutnya Raichi pada peringkat yang ke-15, Teru pada peringkat yang ke-14, dan Yuki Miyakenyu pada peringkat yang ke-13. Nah, menarik ya, terlepas dari semua ranking buruk yang telah diraih oleh para pemain Blue Lock pada ujian di tahap yang pertama ini, ternyata sebuah kejutan besar yang luar biasa menarik malah muncul di hadapan kita semua. Di mana pada panel berikutnya, Kunigami pun akhirnya berhasil melesat jauh menuju ke peringkat yang ketiga, tepat di bawah Kaiser dan juga Alexis Ness. Yang artinya, semua kemampuan yang dimiliki oleh Kunigami versi Wildcard sudah meningkat dengan sangat pesat. Bahkan hampir setara dengan 2 orang pemain terbaik dari tim Bayern Munchen saat ini. Melihat semua hal itu di depan matanya, semangat dan juga jiwa kompetitif dari Isagi pun seketika kembali terbakar. Sampai pada satu momen yang sama ini, Isagi pun mulai berkata di dalam hati bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, Isagi pasti akan bangkit dan menyusul Kunigami. Serta Isagi pun pasti akan terus berjuang untuk bisa membuat Kaiser jatuh dari peringkat nomor 1 di dalam tim Bayern Munchen. Nah, supaya semua hal itu bisa tercapai, Noah pun akhirnya memberikan waktu selama 1 minggu kepada para pemainnya untuk bisa melakukan latihan rutin setiap hari demi meningkatkan semua kemampuan dan juga keahlian mereka. Sebelum pada akhirnya Noah pun akan kembali mengumumkan tentang siapa sajakah pemain yang akan dia pilih untuk masuk ke dalam skuad intinya. Singkat cerita, setelah melakukan beberapa rangkaian latihan rutin setiap hari, mulai dari latihan fisik kinetik, latihan merebut bola, dan juga latihan mini game 3 lawan 3, akhirnya status atau skor kemampuan dari Isagi pun berhasil meningkat dengan sangat pesat. Yaitu kemampuan vision dengan skor 94, umpan terobosan dengan skor 88, kekuatan fisik dengan skor 72, dan umpan jauh dengan skor 64. Namun meskipun begitu, nampaknya Isagi masih terlihat belum puas. Karena jika dibandingkan dengan Kaiser dan juga Kunigami, nilai atau skor yang saat ini dimiliki oleh Isagi Yoichi masihlah terpaut sangat jauh. Di satu sisi, skor keseluruhan dari Kunigami adalah 89 dengan kategori A. Sedangkan di sisi lain, skor keseluruhan dari Michael Kaiser adalah 98 dengan kategori S. Oleh karena itu, untuk mengejar semua ketertinggalan ini, Isagi pun dengan cepat langsung berinisiatif untuk datang menemui Noah
demi mencari sebuah petunjuk untuk bisa berkembang dengan cepat supaya bisa segera menyusul para pemain lainnya. Nah, di momen inilah Noah pun tanpa pikir panjang akhirnya mulai menjelaskan sebuah prinsip sepak bola baru kepada Isagi Oichi dengan berkata seperti ini. Isagi, apa kau bisa mengalahkanku? Mendengar sebuah pertanyaan itu, Isagi pun seketika langsung terkejut. Karena nyatanya dia sama sekali tidak menyangka bahwa Noah akan langsung menanyakan hal seperti itu kepada dirinya. Oleh karena itu pada panel berikutnya, Isagi pun seketika langsung menjawab. Tidak Noah, aku sendiri tidak tahu. Karena sebelumnya masih ada beberapa hal yang aku perlukan supaya bisa bersaing dengan seimbang melawanmu di dalam lapangan. Apalagi saat ini kondisi fisikku masihlah sangat lemah jika dibandingkan dengan para pemain hebat lain yang ada di dalam tim ini. Namun belum sempat Isagi menyelesaikan sebuah kalimatnya, Noah pun dengan tegas langsung memotong semua ucapan dari Isagi, lalu bertanya satu kali lagi kepada Isagi Oichi. Baiklah, kalau begitu mari kita anggap jika sekarang kau sudah memiliki semua hal yang kau butuhkan, dan mari kita anggap kau adalah pemain yang sempurna di dalam lapangan hijau. Jadi dengan kondisi begitu, maka apakah kau bisa mengalahkanku? Mendengar pertanyaan sama untuk yang kedua kalinya, Isagi pun seketika malah tertunduk lemas sambil berkata kepada Noah. Tidak, aku tidak tahu. Nah, disinilah poin dan puncak pembelajaran yang diberikan oleh Noah kepada Isagi Oichi. Di mana pada panel selanjutnya, Noah pun dengan tenang mulai menjelaskan apa maksud dari semua pertanyaannya. Dengar Isagi, kau tidak boleh menjawab tidak tahu atas semua rencanamu sendiri. Karena dengan menjawab tidak tahu, maka hal itu telah membuktikan bahwa kau sendiri telah gagal untuk menilai dan juga menjelaskan mengenai semua kemampuanmu sendiri. Dan pemikiran tanpa logika seperti itu malah bisa menghancurkan semua rencanamu dan juga permainanmu di dalam lapangan. Jadi tidak peduli sehebat apa kau bisa berkembang nantinya, tapi jika kau masih saja menjawab tidak tahu ketika aku bertanya kepadamu, maka sampai kapanpun aku tidak akan pernah memilihmu untuk bisa masuk ke dalam tim inti dari Bayern Munchen. Oleh karena itu, jika kau ingin menjadi lebih kuat dari sekarang dan bisa melampaui semua orang yang ada di dalam tim ini, maka hal pertama yang harus kau lakukan adalah merubah pola berpikirmu. Intinya filosofi sepak bola yang baru saja ditanamkan oleh Noah kepada Isagi adalah tentang logika dasar berpikir di dalam hidup. Di mana pada satu panel yang sama itu, Noah pun seketika langsung meminta Isagi untuk mulai merenungkan sebuah pertanyaan berikut. Yaitu, apakah semua kegiatan pertama yang kau lakukan ketika baru bangun tidur adalah sesuatu yang bisa membuatmu semakin dekat untuk menjadi pemain yang terhebat di dunia? Jadi mulai sekarang, ubahlah pola berpikirmu menjadi seperti itu. Dan mari kita lihat sama-sama, seperti apakah idealismemu yang baru sebagai seorang pemain sepak bola. Wow, menarik banget ya. Siapa sangka bahwa di momen ini, Noah bukannya mengajarkan Isagi mengenai sebuah teknik sepak bola yang baru supaya Isagi bisa menjadi hebat. Tapi justru sebaliknya. Karena nyatanya yang dilakukan oleh Noah kepada Isagi adalah mengasah cara berpikir Isagi. Atau dengan kata lain, hal yang dilatih oleh Noah bukanlah otot dari Isagi, tapi malah otak dari Isagi. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, kini tibalah waktu pertandingan besar pertama di dalam Liga Neo Egois, yaitu pertandingan antara tim Bayern Munchen melawan tim Barcelona. Di mana tim Bayern Munchen kali ini menurunkan formasi dasar 4-4-2 dengan Kaiser yang berperan sebagai penyerang utama, sedangkan di lini tengahnya terdapat Alexis Ness yang berperan sebagai playmaker dengan dibantu oleh Grimm pada sayap sebelah kirinya dan Gessner pada sayap sebelah kanannya. Sayangnya pada pertandingan mereka yang pertama ini, Isagi dan juga semua pemain Blue Lock lainnya masih belum dimainkan. Karena nyatanya ranking atau peringkat dari mereka masih belum cukup untuk bisa masuk ke dalam posisi 11 besar. Namun hal yang berbeda justru malah terlihat dari tim Barcelona. Di mana pada tim itu terdapat 2 orang pemain dari Akademi Blue Lock yang berhasil terpilih dan juga merebut posisi skuad inti dari para pemain asli Barcelona. Mereka adalah Etau Toya serta Meguru Bacira. Nah, menariknya berbeda dengan formasi sebelumnya, di mana biasanya Bacira hanya dimainkan sebagai bek sayap kiri di dalam tim Blue Lock 11. Kini di dalam tim barunya, Bacira justru malah menjadi satu-satunya striker utama yang dipasang oleh master striker mereka, yaitu Lavinho. Di mana kali ini Lavinho memainkan formasi 4-3-3 dengan Otto yang berperan sebagai penyerang pada sayap kanan dan Lala berperan sebagai penyerang pada sayap kirinya. Scene pun kini berpindah. Setelah peluit tanda dimulainya kick-off babak yang pertama sudah dibunyikan, Kaiser pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Alexis Ness. Sebelum pada akhirnya Ness pun kembali mengoper bola itu lagi menuju ke arah Benedict Grimm pada sisi sebelah kiri lapangan. Menariknya, tepat di saat yang bersamaan itu,
Grimm pun tanpa pikir panjang, langsung melesat dengan cepat menembus benteng pertahanan tim Barcelona dengan menggunakan teknik dribble super cepatnya yang bernama Rocket Dribble untuk bisa melewati dua orang pemain bertahan dari tim Barcelona. Tidak hanya itu, bahkan pada panel berikutnya, Grimm pun dengan penuh rasa percaya diri seketika mulai berkata, "Haha, sebagai pemimpin dari serangan ini, peranku adalah seorang eksekutor untuk menarik dan juga memancing fokus dari para pemain bertahan lawan supaya mereka mau mengejarku dan meninggalkan para pemain lain. Barulah di saat itu, aku akan kembali mengoper bola ini menuju ke sisi yang berlawanan demi membuka sebuah kesempatan bagi Kaiser supaya dirinya bisa mencetak gol." Nah, setelah semua rencana dari Grimm untuk mengalihkan perhatian dari para pemain tim Barcelona sudah berhasil, maka di saat yang bersamaan itu, dia pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung melesatkan satu buah umpan jauhnya menuju ke sisi sebelah kanan lapangan. Di mana pada momen itu Gessner pun mampu menerimanya dengan sempurna dan langsung membawa lari bola itu untuk melewati satu orang pemain bertahan dari tim lawan dengan menggunakan gocekan berputar yang sangat indah. Tidak hanya itu, bahkan pada satu momen yang sama ini, Gessner pun dengan cepat langsung mengoper bola itu lagi menuju ke arah Kunigami. Dengan sebuah harapan, Kunigami mau diajak bekerja sama dan mau mengoper bola itu lagi menuju ke arah Michael Kaiser. Mengingat inti permainan dari tim Bayern Munchen terletak pada Kaiser. Jadi tidak peduli siapapun yang saat itu memegang bola, nyatanya pemain yang boleh mencetak gol ke gawang lawan hanyalah Kaiser saja. Tapi tepat ketika bola itu sudah berhasil diterima dengan sempurna oleh Kunigami, tiba-tiba saja sebuah hal yang sangat mengejutkan malah kembali terjadi di hadapan kita semua. Karena pada panel berikutnya, Kunigami pun tanpa pikir panjang langsung melesatkan satu tendangan supernya yang luar biasa kencang dengan menggunakan kaki kanannya. Walaupun pada akhirnya Kunigami pun harus kecewa karena ternyata tendangannya barusan berhasil ditepis dan juga digagalkan oleh kiper utama dari tim Barcelona, yaitu Moro. Nah, melihat semua hal itu di depan matanya, Inzaghi pun seketika nampak terkejut. Karena faktanya dia sama sekali tidak menyangka bahwa Kunigami yang saat ini dia lihat ternyata sangatlah jauh berbeda dengan Kunigami yang selama ini dia kenal. Mengingat kekuatan sebenarnya dari tendangan Kunigami terletak pada kaki kirinya, bukan pada kaki kanan. Dan daya permainan dari Kunigami yang asli adalah logic football, bukan egois football. Yang artinya Kunigami yang dulu dia kenal pasti akan langsung mengoper bola itu kepada Michael Kaiser ketika dia memiliki kesempatan. Bukan langsung menendang bola itu dengan mengandalkan egonya sendiri. Tentu saja perubahan itu merupakan sebuah keuntungan sekaligus kerugian bagi para pemain dari tim Bayern Munchen. Karena dengan begitu, maka Kunigami malah akan berpotensi untuk menjadi Baro yang kedua. Di mana Kunigami malah akan mulai mengacaukan permainan dari timnya sendiri dan berniat untuk mencetak gol dengan menggunakan caranya sendiri. Nah, itulah semua potongan alur cerita singkat dari episode ke-52. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai kelanjutan kisah dari Inzaghi Ojii, maka nantikan terus ya update berikutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.